Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Setelah kemarin kita melihat situs atau candi penarbaan untuk Bre Kahuripan dan juga pagar keliling sisi utara, total semuanya situs ini mencapai 6 hektar lebih. Sekarang kita bergerak ke arah sisi barat, ini yang juga tak terpisahkan dari situs Bre Kahuripan. Masyarakat menyebutnya sebagai situs Kelinterjo. Situs Bre Kahuripan dan juga situs Kelinterjo merupakan dua entitas yang memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena dua hal ini merupakan saling berkesinambungan dan mempunyai jejak sejarah yang sama, yakni sebagai jejak sejarah peninggalan Majapahit. Letaknya tepat di sebelah barat dari situs Bre Kahuripan, dan ini adalah struktur yang berhasil dieskavasi di situs ini, situs Kelinterjo. Kita coba turun ke bawah untuk melihat struktur kuno yang ada di tempat ini. Ini memang tidak 100% masih utuh, kebanyakan mayoritas sudah tinggal runtuhannya seperti ini. Tapi untuk struktur ini sudah dikasih atap untuk melindungi dari terik matahari dan juga curah hujan yang cukup tinggi. Ini untuk ketinggiannya mungkin sekitar 1 meter, ketebalannya mungkin 1 meter juga. Tampak dari ukuran batu bata yang memang cukup besar. Ada yang masih utuh, namun tidak sedikit yang sudah hancur kondisinya seperti ini. Kita lihat sisi ini, batu bata yang mempunyai pola khas Majapahit. Ini di depannya juga masih ada strukturnya, memanjang mengarah ke sisi utara. Untuk dasarannya ini memang sudah menyatu dengan tanah, mungkin juga sebagian sudah hancur yang bagian bawah. Ini di atasnya ada balok batu andesit berbentuk kubus seperti ini, dan tampaknya sudah sampai sini, terpotong sisi ini teman-teman. Di depannya sudah persawahan warga. Untuk di depan ini adalah jalanan penduduk yang digunakan sehari-hari. Untuk sebelah sana ada struktur pagar keliling. Seperti ini pagar kelilingnya, cukup panjang. Maka tak heran area ini disebut mempunyai luasan sekitar 6,5 hektar. Di depannya ini juga ada lapangan desa. Diduga di bawahnya juga ada struktur kuno peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Anginnya cukup lumayan kencang seperti yang kita lihat di padi-padi sawah warga ini, sehingga suasananya cukup sejuk. Ini struktur bangunannya kalau kita lihat lebih dekat lagi. Untuk yang sisi bawah memang masih cukup rapi, tetapi yang struktur bagian atasnya sudah tidak tertata seperti ini. Ketebalannya mungkin sekitar 1 meter. Untuk yang sisi ini agak lebih menjorok dan juga lebih lebar seperti yang kita lihat ini. Tetapi memang sebagian besar batu batanya sudah rusak, bahkan seperti yang kita lihat seperti menyatu dengan tanah. Sulit membedakan mana yang bata asli, mana yang tanah. Di bawah ini tampak sekali banyak pecahan-pecahan gerabah. Kita lihat ini.
cukup masif di sisi ini. Ini yang dulunya tertimbun selama ratusan tahun dan berhasil disingkap oleh tim arkeolog yang tergabung dalam Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Ini salah satu pecahnya, mungkin sekitar 1 cm ketebalannya. Ini salah satu bata merah yang berpola. Banyak kita jumpai di situs-situs Majapahit. Selain ditemukannya struktur-struktur kuno tadi, sebagian juga temuan-temuan disimpan di tempat ini, sehingga memudahkan para pengunjung untuk melihat-lihat temuan apa saja yang berhasil ditemukan selama proses ekskavasi di tempat ini. Seperti bata merah penyusun bangunan, ada juga ukel, ada genteng, dan juga macam-macam. Dikarenakan memang situs Klinterjo ini diduga merupakan ruang dengan fungsi profan, yakni area yang tidak disakralkan pada masanya. Hal yang mendasari dugaan tersebut adalah bahwasanya adanya sebaran temuan objek di dalam situs Klinterjo berupa struktur bata seperti yang kita lihat tadi, dan juga ada umpak-umpak dan juga sumur-sumur kuno. Objek-objek ini memang mengindikasikan bahwasanya keberadaan pemukiman di situs Klinterjo ini. Berbeda dengan situs Klinterjo, justru di situs Bre Kahuripan ini difungsikan sebagai ruang sakral. Meskipun demikian, yakni situs Klinterjo berada di sisi barat dan juga situs Bre Kahuripan yang berada di sisi timur. Menurut tim arkeolog yang tergabung dalam Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur, sebenarnya dua situs ini merupakan satu kesatuan, ada keterkaitannya. Dibuktikan dengan adanya struktur di antara kedua situs tersebut yang memang saling berhubungan, yaitu di sekitar lapangan desa dan juga pendopo tani. Meskipun kedua situs tersebut dipisahkan dengan adanya jalanan desa, tetapi tatanan struktur bata kuno di kedua situs ini memiliki karakteristik yang memang sama. Seperti kompleks bangunan suci pada umumnya, situs Bre Kahuripan yang ada di sisi timur memiliki bangunan pendukung lainnya didirikan hingga ke sisi barat area, mulai dari lapangan desa hingga di area kebun tebu, diyakini sebagai struktur pagar keliling di ujung barat situs. Di sini juga ada beberapa batu umpak terbuat dari batu andesit diletakkan di sisi ini. Di depannya juga ada umpak terbuat dari bata merah, entah fungsinya dulu sebagai apa. Untuk umpak batanya ini sendiri berukuran 1 x 1 meter dengan interval 1,80 dan juga ada polanya. Ini juga ada batu umpak. Kita coba lurus ke depan. Memang kebanyakan reruntuhan atau pecahan batu bata. Di sisi ini ada sumur kunonya, sumur asli. Ini kemungkinan kedalaman 1 meter sampai 1,30 meter, tersusun dari batu bata merah. Di sisi ini strukturnya lebih jelas lagi, terbuat dari kumpulan batu bata merah. Memang selama proses ekskavasi di tempat ini, para arkeolog yang tergabung dalam tim ekskavasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur mendapati bahwasanya di situs Klinterjo ini ada struktur yang berbentuk menyerupai lambang Surya Majapahit. Struktur persegi 8 ini mengelilingi bagian tengah maupun cungkup situs.
Struktur tersebut memiliki ketebalan sekitar 3 lapis bata kuno di atas permukaan tanah berpola bujur sangkar. Luas struktur yang sebagian masih intak ini mencapai 17 kali 17 meter. Menurut keterangan dari Ketua Tim Eskavasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur ketika itu, yakni Bapak M. Ikhwan, beliau menandaskan bahwasanya memang ada indikasi temuan struktur berbentuk Surya Majapahit. Hanya saja, tambah beliau bahwasanya struktur yang semestinya memiliki 8 sudut sesuai arah mata angin itu, ada yang beberapa mengalami kerusakan. Namun kerusakan itu tidaklah terlalu masif. Beliau menjelaskan lagi bahwasanya struktur di sekitar Cungkup memang sampai sekarang dalam kondisi cukup jelas, yakni di sisi barat, timur, dan juga selatan. Tetapi memang untuk yang di sisi utara sudah hampir hilang. Demikianlah teman-teman liputan kami tentang situs Glinterjo dan situs Bray Kahuripan, dua situs yang memang tidak bisa dipisahkan karena kedua situs ini memang saling berkaitan, menunjukkan bahwa keduanya merupakan peninggalan dari kejayaan Majapahit. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam upaya untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan di Nusantara ini. Rahayu.